Halo Sobat DKV, hari ini menantu pahlawan negara pindah ke DKV New 15. Jangan lupa subscribe DKV New 15 agar tidak ketinggalannya. Kebangkitan Naga Perang Bab 46. Dewa Perang versus The Killer. Fajar mulai menyingsing di balik pegunungan, menerangi medan pertempuran yang tampak damai. Namun, ketegangan yang tak kasat mata menggantung di udara, berat, seperti tanda-tanda sebelum badai datang. Randy Wang dan pasukannya bergerak menuju perbatasan, derap kaki mereka berbaris rapi, menggema di atas tanah keras yang berdebu. Suara peralatan tempur dan dari transel semakin jelas terdengar, menyatu dengan desiran angin yang dingin di pagi hari. Di tengah keheningan yang begitu mencekam, ketenangan ini terasa seperti ilusi, seakan-akan bahaya sedang menunggu di sudut berikutnya. Di barisan belakang, The Killer yang masih menyamar sebagai dokter lapangan, terus memperhatikan Randy dengan mata elangnya di balik kacamata tebal. Setiap langkah yang diambil Randy seperti dihitung, diukur, dan diincar. The Killer tahu, saat ini adalah kesempatan yang sempurna di mana tak ada jalan keluar bagi targetnya. Jarak antara mereka semakin dekat, dan inilah saatnya. Randy Wang harus dihabisi, bukan hanya dibunuh, tetapi dihapus tanpa jejak, seolah-olah dia tak pernah ada. Randy, yang berjalan di depan, mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya ketenangan yang tidak wajar di sekitar pasukan, tetapi ada sebuah firasat gelap yang membuat seluruh inderanya terjaga penuh. Ia memutar pandangannya, memperhatikan setiap sudut medan dengan penuh waspada. Tidak ada yang mencurigakan di depan mata, hanya tanah kosong yang membentang, namun hatinya tahu, ancaman itu sudah sangat dekat. "Clara," bisik Randy tanpa menoleh. "Tetap siaga. Ada sesuatu yang aneh." Clara Lee, yang berjalan di sampingnya, mendengar nada tegang dalam suara Randy, meski tak ada tanda-tanda bahaya di sekitar mereka, dia tahu naluri Randy _ tak pernah salah. "Dimengerti," jawab Clara pelan, tangan kanannya perlahan bergerak ke senapan yang tergantung di pundaknya, jari-jarinya bersiap di atas bayonet yang terpasang di ujung. Sementara itu, The Killer melihat Ella. Dalam sekejap, dia berhenti sejenak di barisan belakang, tangannya yang terlatih merogoh sesuatu dari balik jas putihnya, jarum-jarum beracun yang mematikan. Serangan ini harus cepat, tepat, dan tak memberi kesempatan bagi Randy untuk bereaksi. Racun yang ia bawa akan membuat korban pingsan seketika, lalu jantung mereka akan berhenti berdetak tanpa bekas. Namun, sebelum jarum itu sempat diluncurkan, Randy merasakan tatapan tajam di punggungnya. Seperti insting prajurit yang sudah terlatih, ia berbalik cepat, matanya menangkap kilatan kecil dari tangan Dr. Ji yang mencurigakan. Mata mereka bertemu hanya dalam sepersekian detik, namun cukup untuk menyadarkan Randy akan bahaya yang sedang mengintai. Tanpa pikir panjang, The Killer melemparkan jarumnya dengan kecepatan mematikan. Namun, Randy, dengan refleks tajamnya, segera bergerak menghindar. Tubuhnya berkelit gesit, jarum-jarum itu meleset beberapa inci dari tubuhnya, menancap di tanah dengan bunyi halus. "Clara! Serang!" Randy berteriak, suaranya membelah keheningan. Clara segera merespons, bayonetnya sudah siap di tangan. Dengan gerakan sigap, ia melompat maju, mencoba menikam ke arah The Killer. Namun, The Killer, yang sudah terbiasa dengan serangan mendadak, mengelak dengan mudah, melemparkan lebih banyak jarum beracun. Clara harus berkelit dengan cepat, nyaris terjatuh saat menghindari lemparan mematikan itu. Randy, yang sudah berdiri tegak kembali, menatap The Killer dengan sorot mata dingin. "Jadi ini rencanamu?" tanyanya, nadanya rendah namun berbahaya. The Killer, dengan senyum samar yang menyeramkan, menjawab dengan tenang, "Kau lebih pintar dari yang kukira, Letnan. Tapi itu tak akan cukup." Randy tahu ini bukan musuh biasa, lawannya bukan sekadar pembunuh bayaran, tapi seorang ahli yang terbiasa menyelesaikan pekerjaannya dengan bersih. Pertarungan ini akan lebih dari sekadar adu kekuatan, ini akan menjadi ujian kecerdikan, ketepatan, dan insting. Clara mencoba menyerang lagi, menusukkan bayonetnya ke arah perut The Killer. Namun, lagi-lagi The Killer mengelak dengan gerakan yang hampir tak terlihat. Ia melemparkan jarum-jarum yang lebih cepat, lebih mematikan. Clara hanya bisa berguling untuk menghindar, jarum-jarum itu melesat hanya beberapa inci dari tubuhnya. Sementara itu,
Randy merogoh sesuatu dari balik jaket perangnya. Sebuah pisau kecil namun tajam berkilau di bawah sinar matahari. Ia tahu, ini bukan senjata sembarangan. Serangan yang tepat dari pisau ini bisa mengakhiri pertempuran dalam sekejap. Tapi Randy juga tahu bahwa ia harus menunggu momen yang tepat. The Killer terlalu cepat, terlalu berbahaya untuk diserang tanpa perhitungan matang. The Killer semakin mendekat, gerakannya seperti bayangan yang menari di tengah cahaya pagi. Randy tahu, ia hanya punya sedikit waktu sebelum musuh ini menyerang lagi. Tubuhnya tegang, menunggu serangan berikutnya. Beruntung bagi naga perang, saat yang ditunggu-tunggu itu tiba. The Killer tiba-tiba melesat maju, menikamkan belati yang disembunyikan di balik lengannya. Tapi Randy sudah siap. Dengan satu gerakan cepat, ia berkelit ke samping, lalu menghujamkan pisaunya ke samping tubuh The Killer, tepat di antara tulang rusuknya. Darah menyembur, tapi senyum The Killer tak pudar. "Sudah terlambat, Letnan," bisiknya, nadanya penuh kemenangan yang dingin. "Racunnya sudah menyebar." Randy tertegun. Racun? Tapi tubuhnya tidak merasakan apa-apa belum. Tapi dia tahu, waktunya sudah hampir habis. Bab 47. Racun yang berbahaya. Randy mundur beberapa langkah, masih menggenggam pisau yang berlumuran darah di tangannya. Tubuhnya terasa baik-baik saja untuk saat ini, tapi kata-kata The Killer menggema dalam pikirannya. Racun sudah menyebar. Apa itu benar? Di mana dan kapan ia terkena racun? Apa ini semacam siasat dari pembunuh bayaran ini untuk membuatnya lemah dan hilang kewaspadaan? Senyum tipis di wajah The Killer perlahan menghilang. Luka di rusuknya serius, tapi dia tetap berdiri tegak, seolah tidak merasakan sakit sedikit pun. Ada keheningan yang menyeramkan saat mereka berdua saling menatap, seolah-olah medan pertempuran di sekitar mereka lenyap, hanya menyisakan pertarungan mental di antara mereka. Aura pembunuh yang sangat kuat di antara keduanya bahkan bisa membuat orang biasa kesakitan apabila berada di sekitar mereka. Beberapa prajurit langsung terjatuh dan tewas seketika sehingga Randy memerintahkan mereka untuk menjauh dari area pertarungan mereka agar tidak terkena imbas yang serupa. Clara, yang berada di sisi lain, berlari ke arah Randy, terengah-engah setelah menghindari serangan-serangan mematikan. Kemampuan Clara sudah cukup untuk melindungi dirinya dari aura pembunuh yang menewaskan beberapa prajurit sebelumnya. "Letnan, apa kau baik-baik saja?" tanyanya dengan napas terengah. Dia merasa tidak berguna karena tidak berhasil melindungi Randy dari serangan jarum beracun milik The Killer. Randy tidak menjawab, matanya masih tertuju pada The Killer, mencari tanda-tanda bahaya lebih lanjut. "Aku tidak tahu apakah aku terkena racunnya," jawabnya akhirnya, dengan suara rendah namun terjaga. "Kita harus segera memeriksanya, mungkin ini hanya siasatnya saja untuk membuatku hilang konsentrasi, sehingga dia bisa dengan mudah melumpuhkanku." The Killer mengangkat satu alis, meskipun darah mengalir deras dari lukanya, ia masih berdiri kokoh. "Aku tidak membual jika itu maksudmu. Racun itu takkan langsung bekerja. Aku sudah melumuri jarum-jarumku sejak awal," ia ucapnya dingin, tatapannya menusuk. "Kau pasti terkena salah satu dari jarum beracunku, bahkan kau sendiri tidak akan menyadarinya. Dalam hitungan menit, kau akan merasakannya, lumpuh, lalu mati perlahan." Randy memeriksa dirinya dengan cepat, mencoba mengingat apakah ada jarum yang mengenai dirinya. Namun, adrenalin di tubuhnya membuat sulit untuk merasakan apapun selain ketegangan. Dia memandang Clara, yang terlihat cemas, tapi tetap tenang di bawah tekanan. "Kita harus bertindak sekarang, sebelum racunnya bekerja," kata Clara, menggenggam bayonetnya erat-erat. "Mungkin dokter yang sebenarnya bisa bantu." Randy tahu mereka tidak punya waktu lama. Tapi ada satu masalah besar. Pria yang berdiri di depan mereka, The Killer, masih hidup dan bisa menyerang kapan saja. Membiarkan dia tetap berdiri sama saja dengan bunuh diri. "Aku harus menghabisinya," ujar Randy dingin, tekad yang kuat tergambar jelas di wajahnya. The Killer tertawa kecil, suaranya rendah dan menantang. "Coba saja, Letnan. Tapi sebelum kau sempat melakukannya, racun itu akan memutus setiap gerak di tubuhmu." Walaupun terluka, The Killer masih memiliki stamina yang cukup untuk bertarung kembali. Lain halnya dengan naga perang. Kalau tubuhnya keracunan maka akan terasa lumpuh dan lemas. Tiba-tiba, tanpa peringatan, The Killer menyerang lagi. Gerakannya cepat, seperti bayangan yang melesat.
Randy nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi, tapi instingnya yang terlatih menuntunnya. Ia berkelit ke samping, menghindari serangan belati yang melesat ke arah tenggorokannya. Dalam satu gerakan halus, ia mengayunkan pisaunya kembali ke arah luka di rusuk The Killer, memperdalam luka yang sudah ada. The Killer terhuyung sejenak, wajahnya menunjukkan sedikit rasa sakit, tapi ia masih bertahan. Tidak disangkanya kalau Randy masih bisa memberikan perlawanan setelah terkena racun darinya. Darah semakin banyak mengucur dari tubuhnya, membasahi seragam putih dokter yang kini tak lagi bersih. Clara, yang sudah berada di samping Randy, tahu bahwa ini kesempatan mereka. Dengan keberanian yang memuncak, ia berlari maju, menusukkan bayonetnya ke arah perut The Killer dengan cepat. Serangan itu akurat dan keras, menembus daging dan tulang. Memang terkesan curang, tapi apapun harus dilakukan dalam suasana perang, apalagi menfangkut Enfawa pemimpin perang di perbatasan, Letnan Randy Wang. The Killer tersentak, tubuhnya menegang, lalu darah segar memancar dari lukanya. Dia terhuyung ke belakang, wajahnya masih menyimpan senyum yang menyeramkan meski nyawanya tergantung di ujung tanduk. Kalian lebih baik dari yang kubayangkan, gumamnya, sebelum tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara berdebum yang berat. Randy dan Clara berdiri di sana, terengah-engah, memandangi tubuh The Killer yang kini tak bergerak lagi. Tapi kemenangan ini terasa hampa, karena ancaman racun masih menggantung di udara. Kita harus kembali ke camp secepatnya, kata Clara, suaranya tegas tapi penuh kecemasan. Kita butuh penawar racunnya sebelum terlambat. Randy mengangguk, meski tubuhnya mulai terasa sedikit lemas. Waktu mereka hampir habis. Mereka berdua berlari kembali menuju camp, di mana pertempuran belum selesai, bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam pertarungan melawan waktu untuk menyelamatkan nyawa Randy. Mereka tidak menyadari kalau mata The Killer masih terbuka, dan tersenyum licik saat Randy dan Clara meninggalkannya tergeletak dengan berlumuran darah. Bab 48. Teknik Jarum 9 Naga Sakti 2. Kalian, lanjutkan perjalanan menuju perbatasan. Kapten Lau akan memimpin kalian untuk sementara, diperintah Randy yang disertai anggukan kepala Kapten Lau dan seluruh anak buahnya. Baru kali ini mereka menyaksikan kehebatan naga perang secara langsung, sehingga membuat mereka kagum dengan kemampuan hebat pimpinan mereka ini. Kalian dengar perintah pimpinan, kita lanjutkan perjalanan menuju ke garis batas pertempuran, tapi kita menahan diri dulu, menunggu pimpinan kembali. Diseru Kapten Jonathan Lau yang merupakan pria yang lebih senior daripada Randy tapi sangat menghormati Randy yang lebih muda karena strategi naga perang sangat manjur untuk memenangkan pertempuran. Prajurit Liu, jaga letnan baik-baik, dilanjut Kapten Lau, kemudian bergegas pergi meninggalkan mereka karena Randy menolak untuk dikawal beberapa prajurit. Kapten Lau menganggukkan kepalanya memberi hormat kemudian berlalu dari hadapan Randy. Jikamu memang hebat, Letnan. Bahkan Kapten Lau yang lebih senior menghormatimu, diucap Clara sambil tersenyum, berusaha memberi semangat kepada naga perang agar tidak menyerah. Randy hanya tersenyum kemudian mengisyaratkan untuk segera bergerak kembali ke camp untuk dirawat oleh dokter camp yang tidak terjun ke medan pertempuran. Letnan tidak apa-apa. Apa perlu aku gendong? Aku masih kuat untuk menggendongmu, ujar Clara dengan wajahnya yang cemas. Tidak perlu. Aku tidak akan melupakan jasamu karena telah menyelamatkan nyawaku, Clara. Tidak perlu sungkan Letnan, kita satu akademi dan bersahabat, sudah sewajarnya kalau aku menolongmu tanpa pamrih. Kamu juga akan melakukan hal yang serupa kalau terjadi apa-apa denganku, kata Clara sambil tersenyum dan mulai menuntun naga perang agar bisa segera tiba di kamp militer. Randy mulai merasakan tubuhnya semakin melemah, racun yang disuntikan oleh The Killer mulai menunjukkan efeknya. Napasnya semakin berat, dan setiap langkah seolah-olah menghantarkannya semakin dekat dengan jurang kematian. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Clara di sebelahnya semakin panik melihat kondisi Randy, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak akan sempat kembali ke camp untuk mencari bantuan medis. Randy tahu bahwa waktu hampir habis. Racun itu bekerja cepat, dan dalam hitungan menit, mungkin tak ada yang bisa menyelamatkannya. Tapi dia bukan orang biasa, Randy pernah menjadi pembunuh bayaran profesional. Dan dalam dunia yang gelap itu, dia mempelajari sebuah teknik penyembuhan kuno yang telah menyelamatkannya berkali-kali sebelumnya, yaitu teknik Jarum 9 Naga Sakti. Ini bukan teknik sembarangan. Teknik Jarum 9 Naga Sakti adalah akupunktur tingkat tinggi yang melibatkan penusukan jarum ke titik-titik vital di tubuh,
mengarahkan aliran energi Qi untuk melawan racun dan menyembuhkan luka. Jarum-jarum sakti yang digunakannya tidak sembarang alat medis, tetapi benda yang telah disempurnakan melalui energi batin, mampu membangkitkan potensi tersembunyi dalam tubuh manusia. "Clara, aku perlu waktu," kata Randy, suaranya lemah tapi masih penuh tekad. Clara, meskipun bingung, mengangguk. "Apa yang kau lakukan? Kita harus kembali ke camp sekarang." Seruan paniknya tidak digubris. Randy mengeluarkan sebuah kantong kecil dari saku seragamnya. Di dalamnya ada beberapa jarum berwarna perak yang bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Clara menatap jarum-jarum itu dengan terheran-heran, tapi dia tak berani bertanya. Randy kemudian duduk bersila di tanah yang dingin, memusatkan seluruh kekuatan yang tersisa dalam tubuhnya. Dengan tangan yang terlatih, Randy mulai menusukkan satu persatu jarum sakti itu ke titik-titik vital di tubuhnya. Setiap tusukan mengaktifkan aliran energi yang terkunci dalam tubuhnya naga pertama, kemudian yang kedua, dan ketiga. Randy bisa merasakan aliran Qi mulai mengalir melalui nadinya, mengusir racun yang telah menyebar ke organ-organ vital. Panas menyebar dari titik-titik yang ditusuk jarum membakar racun sedikit demi sedikit. Clara hanya bisa berdiri terdiam, menyaksikan proses yang tak pernah ia duga sebelumnya. Wajah Randy yang tadi pucat kini mulai mendapatkan kembali warna, dan dia melihat bagaimana jarum-jarum itu tampaknya bekerja seperti sihir, memperbaiki tubuh Randy dengan cepat. Teknik jarum 9 naga sakti, igumam Randy dalam hatinya. Setiap naga yang diaktifkan oleh jarum-jarum itu mewakili kekuatan penyembuhan yang berbeda. Naga pertama memurnikan darahnya, naga kedua memperkuat organ dalam, naga ketiga menyembuhkan luka di otot-otot, dan seterusnya. Detik demi detik berlalu, tubuh Randy mulai bangkit dari ambang kehancuran. Racun itu masih bertempur, tetapi naga-naga yang ada di dalam tubuhnya jauh lebih kuat. Setiap aliran energi membawa kekuatan penyembuhan, menghalau racun dan memulihkan kekuatan tubuhnya secara keseluruhan. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, Randy membuka matanya. Jarum-jarum itu masih tertancap di tubuhnya, tetapi rasa sakit dan kelemahan tadi lenyap. Energi yang baru mengalir dalam tubuhnya, seperti api yang siap membakar apapun yang mencoba menghalangi jalannya. "Clara masih terpana. Bagaimana kau bisa?" Suaranya lemah, penuh ketidakpercayaan. Randy tersenyum tipis, mencabut jarum-jarum dari tubuhnya dengan gerakan halus. "Teknik yang kupelajari bertahun-tahun lalu, saat aku masih di dunia yang gelap," katanya. "Ini lebih dari sekadar menyembuhkan. Ini adalah cara untuk bertahan hidup." Clara tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk, masih terpesona oleh apa yang baru saja dilihatnya. Randy bangkit berdiri, merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Racun itu tidak lagi menjadi ancaman. Teknik 9 naga sakti telah menyelamatkannya sekali lagi. "Baiklah," kata Randy, nadanya lebih kuat. "Kita kembali ke pertempuran. Masih banyak yang harus diselesaikan." Clara mengikuti Randy, meskipun dalam hatinya masih dipenuhi kekaguman dan rasa hormat yang baru terhadap naga perang yang baru saja ia saksikan mematahkan ancaman kematian dengan kekuatan yang luar biasa. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa di masa depan tidak ada Clara dalam kehidupan naga perang? Apa yang telah terjadi dengan Clara Liu? Mungkinkah The Killer tidak tewas dan berhasil menyelamatkan dirinya walaupun terluka sangat parah? Bab 49. Benci tapi rindu. Matahari siang menggantung di atas langit cerah, sinarnya memantul di kaca jendela Paradise Hill, mengisi udara dengan kehangatan yang menekan. Randy memarkir mobil Benz putih di depan bangunan mewah itu. Suara mesin mobil berhenti bersamaan dengan keheningan sesaat. Di sekeliling mereka, aroma bunga bougainvillea yang mekar samar-samar terbawa oleh angin hangat, mengiringi tanya yang keluar dari bibirnya. Jadi, kamu benar-benar akan pergi dengan James ke acara naga perang, Chin?" Cindy berbalik, pandangannya menusuk seperti sinar matahari yang membakar langsung kulit. Keringat kecil mengalir di pelipisnya, bukan hanya karena panas, tapi juga oleh rasa marah yang mendidih di dalam dirinya. Kabarnya Catherine Chow akan hadir. Pengusaha besar yang jarang muncul di publik. "Aku sangat mengaguminya. Bukan Catherine temanmu yang terus ikut campur dalam hidup kita?" Dihempaskan dengan keras. Randy tetap tenang, walaupun di dalam dadanya bergolak. Jika saja Cindy tahu siapa Catherine Chow sebenarnya, dia mungkin takkan berani berbicara seperti itu.
Namun, Randy memilih untuk tetap menyamar, membiarkan rasa penasaran merayap dalam pikirannya. Pilihan ini membawa resiko, tapi dia butuh waktu lebih. Membuka identitas dirinya sekarang juga tidak akan membuat Cindy percaya kalau dirinya adalah naga perang, malahan akan memperburuk suasana. Catherine Chow adalah bukti kesuksesan. Dia membangun perusahaan naga perang berkali-kali lipat. Sedangkan naga perang, dia malah sibuk membalas budi pada wanita yang hanya menolong nyawanya sekali, lalu menyamar sebagai menantu tak berguna. Bodoh, sindiran Cindy meluncur tajam, bagaikan belati yang menancap langsung ke hati Randy. Angin siang yang hangat tiba-tiba terasa mencekik. Kalimat Cindy begitu tajam, meninggalkan jejak luka di perasaan Randy. Tidak biasanya dia merasakan sakit seperti ini, tapi kata-kata Cindy menamparnya tanpa ampun. Naga perang yang begitu gagah dan berani, tanpa terpukul mendengar sindiran dan ejekan Cindy terhadap naga perang. Namun dia dengan cepat menutupi rasa terkejutnya dengan tetap memperlihatkan wajah datar tanpa ekspresi apapun juga. "Kamu benci naga perang tapi berharap bantuannya?" tanya Randy, mencoba menyembunyikan kerapuhannya dengan nada santai, namun di dalam, hatinya berkecamuk. "Bagus apanya? Naga perang cuma menikahi perempuan itu karena utang budi, dan menurutmu itu layak?" Cindy menjawab sambil membanting pintu mobil. Derit pintu mengusik keheningan siang, sementara gaunnya berkibar sedikit tertiup angin. Ternyata Cindy sudah lupa kejadian, sepotong lemper ayam, yang telah menolong hidupnya saat itu. Tanpa bantuan Cindy saat itu, dia sudah tewas sekarang dan tidak mungkin menjelma menjadi naga perang yang begitu berkuasa di Khatulistiwa bahkan di dunia. Dia berhutang nyawa terhadap perempuan yang sama sekali belum disentuhnya selama 3 tahun pernikahan mereka ini. "Tunggu," seru Randy, mengejar langkah Cindy yang cepat melintasi halaman berlapis batu koral putih, yang kini memantulkan panas matahari seperti cermin. Cindy berhenti di ambang pintu rumah, bayangan tubuhnya seolah membelah cahaya terang. "Apalagi sekarang, Ren? Aku harus bersiap untuk jamuan makan malam naga perang. Aku tidak boleh terlambat. James sebentar lagi datang menjemputku dan Mama." "Kamu tahu kan Mama itu seperti apa? Melihatmu di sini yang membuatku belum melakukan persiapan apa-apa akan membuatnya semakin membencimu. Kamu bilang benci naga perang, tapi tetap mau datang ke acara yang dibuat khusus untuknya?" Randy mengangkat alis, mencoba memahami sikap Cindy yang kontradiktif. "Sungguh aneh bagiku. Seharusnya kamu menolak untuk pergi ke jamuan makan malam itu. Aku benci dia secara pribadi, tapi aku menghormati dia sebagai pengusaha. Aku juga penasaran, bagaimana dia bisa membuat Catherine Chow begitu setia terhadap dirinya. Itu saja. Lagian, apa urusanmu kalau aku mau pergi atau tidak? Semua yang kulakukan hanya urusan bisnis, tidak ada yang pribadi." Sinar matahari siang menciptakan bayangan yang tajam di wajah Cindy, memperjelas garis-garis ketegangan yang belum hilang dari wajahnya. Randy hanya mengangguk perlahan. "Aku harus pergi sekarang agar bisa tiba tepat waktu. Reuni teman lama di kota Chindo. Aku tak akan mengganggumu tapi berhati-hatilah terhadap James, dia bukan pria baik-baik." Randy memutuskan tak akan berlama-lama lagi berdebat dengan Cindy karena hanya akan membuat Cindy semakin benci terhadap dirinya. "Reuni?" Cindy menatap skuter butut yang terparkir di depan mereka. "Kamu mau ke Chindo naik itu? Di siang panas begini?" Cindy tidak mengubris pesan Randy dan hanya membahas masalah transportasi yang digunakannya ke kota Chindo. Randy mengangguk, tersenyum kecil. "Ya, mungkin sedikit lama, tapi aku akan sampai. Selamat bersenang-senang di acara naga perang." Tanpa menunggu balasan, dia berjalan menjauh, sinar matahari menyinari punggungnya, meninggalkan Cindy dengan pertanyaan yang menggantung di udara siang yang terik. Cindy berdiri di depan rumah, heran melihat Randy melaju pergi dengan skuter butut Nva jalan _di Denan tampak membara dalam terpaan panas siang. Meski udara sekitar dipenuhi bau aspal yang menyengat, ada sesuatu yang lebih menyengat dalam pikirannya, perasaan bahwa ada hal besar yang masih ia lewatkan dalam kehidupan mereka.